Halo Sobat ASN di rumah, salam pembelajar. Kembali lagi dengan saya, Salim Jindan, pada Dialog Kebangsaan. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh 5 teman saya yang mempunyai passion yang luar biasa. Tema kita hari ini adalah visualisasi kebangsaan, mengkampanyekan bangga kebangsaan dan bernegara. Tentu hari ini bagaimana cara kita untuk meningkatkan rasa bangga masyarakat dalam kerja mereka sehari-hari. Tapi sebelum itu, teman-teman, apa kabar nih hari ini? Wah, kabar baik, semangat banget buat hari ini. Semangat pagi, siap berbagi insight dengan Sobat ASN di rumah. Semoga obrolan kita menjadi doping untuk yang menonton sehingga dapat bekerja dengan lebih baik. Halo Sobat ASN, topik yang menarik, mari kita kupas. Mari kita buat obrolan hari ini menjadi starter pack agar bangga menjadi bangsa Indonesia. Oke, mungkin obrolan pertama adalah membahas tentang visualisasi kebangsaan. Mungkin kita bagi masyarakat Indonesia terdengarnya jarang didengar gitu loh. Tapi kita sebagai ASN sering mendengar itu sebagai hal yang sederhana dan kompleks. Dari teman-teman ada tanggapan? Menurut saya, visualisasi berbangsa itu bukan hanya sekedar pajangan foto yang ada di tembok atau sekedar formalitas saja. Melainkan itu merupakan suatu cara bagaimana kita melayani masyarakat. Menurut saya begitu. Saya sangat setuju dengan rekan Gabriel. Sebenarnya visualisasi ini intinya di branding kita, apalagi kita sebagai pelayan masyarakat. Coba bayangin kalau ada pengunjung atau pengguna layanan kita kasih pelayanan secara baik, secara maksimal, pasti itu merupakan visualisasi nyata bagi masyarakat Indonesia. Itu pun menyambung ke bangga bernegara ya. Dengan kita memvisualisasikan itu rasa percaya diri kita bangkit. Itu salah satu kunci kita bangga bernegara, di mana nanti kita dilihat oleh masyarakat pun akan mengikutinya seperti itu. Berarti kuncinya itu di aksi nyata ya. Betul. Terus bagaimana cara kita itu menerapkan core value ASN yang kita tahu berakhlak agar dapat menjaga dan meningkatkan rasa bangga masyarakat terhadap negara Indonesia ini? Ini menarik. Berakhlak bukan cuma sekedar hafalan, tapi juga pedoman perilaku. Di mana dalam kita bekerja secara akuntabel, jujur dan berorientasi pelayanan, sejujurnya kita sedang melakukan kampanye diam tentang karakter bangsa kita itu sendiri. Betul, Bro Riko. Dan satu lagi sebenarnya, kita ini kan wajah dari keberagaman ya. Ketika kita melayani masyarakat, tentu mereka melihat adanya Bhinneka Tunggal Ika di situ. Berarti bukan hanya sebuah slogan di kantor kita, melainkan Bhinneka Tunggal Ika itu hidup di kantor kita. Berarti intinya adalah Bhinneka Tunggal Ika adalah simbol pemersatu bangsa. Terus kita kan sekarang di era serba digital nih. Apa sih tantangan tentunya bagi kita ASN untuk tetap menjaga rasa bangga masyarakat terhadap negara Indonesia ini? Tantangannya jelas ada. Cuman kita sebagai pegawai juga harus adaptif. Daripada kita cuma sekedar menyalahkan medsos ataupun sosial media yang sekarang, bagaimana kalau kita share pencapaian kita atau prestasi kita, inovasi kantor ke media sosial itu sendiri. Itu adalah cara kita menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia ini adalah bangsa pembelajar. Nah, selain adaptif, kita harus kolaboratif. Kita harus membuang ego sektoral. Mari kita mengajak pemuda-pemuda yang memiliki komunitas-komunitas agar merasa dilibatkan, sehingga nantinya pasti akan tumbuh rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan negara. Berarti adaptif dan kolaboratif harus selalu ada dalam rasa itu ya. Mungkin terakhir yang mau saya bahas adalah tentang kompetensi. Bagaimana tanggapan teman-teman menanggapi hubungan antara peningkatan skill dan martabat bangsa? Terkait martabat bangsa ini kan adalah cara bagaimana kita dilirik oleh negara lain, berdaya saing global. Salah satunya itu dengan akarnya dulu, yaitu SDM-nya, yaitu tentang kompetensinya juga. Kalau ditanya terkait kompetensi dengan daya saing, dengan global, martabat bangsa itu sangat relevan. Kita perbaiki dulu daya saing, maksudnya kita perbaiki dulu kompetensi kita, akarnya itu baru kita dapat bersaing dengan global. Berarti bagaimana cara kita bersaing dengan global adalah dengan peningkatan kompetensi. Betul. Tentu obrolan hari ini sangat daging semua ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada pesan buat Sobat ASN di rumah? Nah, betul banget itu. Jadi, menurut saya itu semua berawal dari rasa syukur dan tanggung jawab kita.
bagaimana kita dapat mengemban tugas dan tanggung jawab kita sebagai ASN yang bertanggung jawab. Buat sobat ASN di rumah, jadikan setiap pelayanan kita itu sebagai panggung untuk menunjukkan karakter Indonesia itu ada hebatnya juga. Terima kasih. Juga buat ASN juga kedepannya selalu kembangkan kompetensi dan jangan lupa selalu belajar kembangkan ilmu di keahlian bidang keahliannya. Untuk seluruh sobat ASN, terus pegang integritas karena itu adalah salah satu bukti kita cinta tanah air. Sebarkan optimisme, jadilah perekat yang membuat bangsa Indonesia menjadi makin kuat. Terima kasih teman-teman buat waktu hari ini. Jadi kesimpulan yang saya siap simpulkan adalah kita sebagai ASN harus dapat meningkatkan visualisasi kebangsaan, yaitu artinya dapat menyambung harmoni antara core value ASN berakhlak, peningkatan kompetensi, dan juga kemampuan kita mengabdi untuk Indonesia. Saya Salim Jindan pamit undur diri. Terima kasih kepada sobat ASN di rumah yang sudah mendengarkan dengan baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.